Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Bapak Ibu guru, wali murid dan yang melihat podcast SMP PGRI 10 Candi. Saya ucapkan selamat datang di podcast SMP PGRI 10 Candi. Perkenalkan, nama saya Bu Hima. Saya di sini mengajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan berbincang santai bersama siapa? Sebentar, nanti saya kenalkan. Hari ini temanya apa? Tentang moto SMP PGRI 10 Candi. Yang belum tahu pasti nanti setelah melihat podcast ini pasti tahu. Kita perkenalkan di sebelah saya, namanya Bu Rosita. Beliau guru apa? Kita perkenalkan saja ya. Monggo Bu Rosita. Terima kasih Bu Ima. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu wali murid? Begitu juga dengan alumni dan semua pemirsa podcast SMP PGRI 10 Candi. Perkenalkan, nama Ibu Bu Rosita Agustina. Ibu di sini ngajar IPA. Ada beberapa anak yang juga diajar, beberapa kelas diajar mapel prakarya, karena Ibu di kelas 7-nya ngajar prakarya. Begitu Bima? Begitu ya Bros. Yeah. Apa boleh langsung pertanyaan kita? Monggo. Boleh. Bincang santai Iya, saja kita tentang jawabnya santai aja Bros. Iya, Gak usah tegang ya Bros ya. Iya, temanya apa Bu Ima? Temanya hari ini kita akan membahas moto SMP PGRI 10 Candi. Yang pertama saya ingin bertanya itu, bagaimana sih awalnya adanya moto SMP PGRI 10 Candi itu? Mungkin Bu Rosita bisa menjawab? Iya, anak-anak, memang awal kalinya Bu Rosita membuat moto itu karena memang secara mengalir begitu saja gitu. Jadi moto itu muncul karena memang Bu Rosita sering sekali memotivasi kalian. Jadi munculnya memang Allah memberi begitu saja, memberi kata-kata yang baik untuk SMP kita. Kan kita tahu ya, moto kita yaitu pantang mengeluh, kreativitas tinggi, suka belajar, disiplin. Nah, itu karena kan setiap harinya memang Bu Rosita sering memotivasi kalian di bidang yang itu. Jadi akhirnya muncullah moto itu. Jadi kayak biar siswa itu menjadi seperti itu Bu ya. Oke, memang ada harapan di moto itu. Jadi anak-anak biar disiplin, kreativitas, suka belajar. Jadi gitu. istilahnya harapan dari Bu Rosita untuk murid-murid di sini. Ngeten nggih Bu nggih. Oh, gitu. Coba yang selanjutnya nggih Bu nggih. Monggo Bima. Apa sih yang diharapkan dari moto tersebut untuk siswa-siswa SMP PGRI 10 Candi itu Bu? Iya, memang awal kali saya itu akhirnya sering menjabarkan moto itu di anak-anak. Untuk di sini anak-anak, yang pertama pantang mengeluh. Kenapa kok pantang mengeluh? Karena memang sesuai visi kita itu kan anak generasi berakhlak mulia dan berprestasi. Sehingga untuk mewujudkan itu maka ada moto itu. Kemudian apa sih Bu kok pantang mengeluh? Pantang mengeluh itu memang saya berharap sekali anak-anak itu banyak bersyukur. Jadi orang yang banyak bersyukur, mengurangi mengeluh, itu akan memunculkan atau mewujudkan suasana yang indah di teman-temannya. Kalau dia itu mewujudkan umpamanya ya, anak itu sering kumpul sama temannya, terus kemudian suka mengeluh sama temannya, itu membuat kalau saya sendiri Bu Ima ya, membuat teman-temannya itu juga ikut atmosfer yang tidak baik. Iya, tapi kalau dia itu anak yang punya semangat tinggi, anak yang tangguh, anak yang kuat, itu akan membawa teman-temannya juga seperti itu. Iya, begitu. Paham, iya, Jadi
saya itu memang kepingin anak-anak itu jadi anak yang tangguh. Tidak Iya, anak yang mengeluh kuat. gitu, nggih. Iya, anak yang tidak mudah mengeluh. Dia harus pandai bersyukur. Karena suasana apapun itu harus bersyukur. Kadang suasana atau nasibnya si anak itu diharapkan di anak lain. Begitu, nggih. Misalkan ada siswa kita itu yang mengeluh di saya, umpamanya dia mengeluh di saya, Bu, orang tua saya itu seperti ini, padahal anak yang lain berharap punya keluarga seperti keluarganya anak itu. Jadi saya makanya jangan suka mengeluh, pantang mengeluh. Kan ada anak-anak di sini itu yang mengeluhnya, ibu saya cerewet, ayah saya jahat. Tapi ada satu sisi anak kita itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Seharusnya mereka bersyukur gitu. Iya, harusnya bersyukur. Jadi tidak boleh mengeluh. Dan di SMP PGRI 10 pun mereka, saya harap keadaan apapun itu harus bersyukur. Tidak boleh mengeluh. Kemudian misal ya, kalau anak itu di SMP PGRI 10 itu diberi tugas apapun dia senang, diberi tugas apapun siap, itu kan menunjukkan kalau dia kuat, kalau dia tangguh. Tidak mengeluh gitu kan, Bu. Iya, intinya seperti itu. Kemudian tak ada gunanya kalau kalian semuanya itu punya mimpi besar, kemudian kalian tidak beraction, tidak mengerjakan, tapi kalian itu banyak mengeluh atau bahkan hanya omong doang, itu tidak mungkin mimpi itu akan terwujud. Jadi dirinya sendiri gitu, Bros ya. Iya. Jadi hindari mengeluh, banyak bersyukur. Tapi Gitu. mohon maaf nih, Bros, saya mau tanya satu aja. Oke. Kadang ada siswa yang sebenarnya dia punya bakat kreativitas, tapi karena teman-teman yang lain tidak ada yang mensupport, jadi dia di kelas itu seperti siswa yang pendiam, disuruh ini tidak mau, membuat ini tidak mau. Itu bagaimana ya, Bros? Kira-kira gitu. Iya, begini Bu Ima. Memang ada anak itu yang di sini itu punya kompetensi, tapi mungkin kompetensinya itu belum terasa. Kemudian ada teman-temannya itu yang melihat kompetensi itu, tapi mohon maaf ya, ada tanda kutip, dia ada irinya atau itu, sehingga menjatuhkan temannya begitu. Jadi kalau menurut saya, kalau dia punya kompetensi, kemudian dia kompetensinya belum terasa, ikutlah kegiatan yang di sini banyak kegiatan ekstra, misalkan, atau kegiatan podcast ini, kegiatan banyak di sini ekstra juga banyak yang mengasah kompetensinya. Ya. Kalau maknanya itu apa ya, Bros? Moto itu bermakna apa? Itu ya? tadi kan pantang mengeluh ya, Kreativitas, maknanya seperti ya. itu. Tapi kalau yang kedua kan ada yang kreativitasnya tinggi. Apa sih kreativitas itu? Kreativitas itu karya, hasil yang dihasilkan anak-anak dengan sangat inovatif dan mungkin hal yang baru. Hal yang baru di teman-temannya atau di suasana lingkungannya. Dan kreativitas itu memang harus diasah, harus dipaksa. Anaknya harus mengasah apa ya kreativitas itu, yang walaupun dia itu melihat dari YouTube misalkan, melihat dari contoh dari sekolah lain, tapi dia bisa mengkreasi dengan yang lain, menghasilkan yang terbaru. Itu menurut saya kreativitasnya baik. Jadi kreativitas tinggi itu dia harus mengasah terus-menerus. Nah, di mana tempatnya? Di sini gitu. Iya, di SMP ini tempat mengasah kreativitas anak-anak, karena di sini memang ada jadwal-jadwal yang memang untuk mengasah anak-anak. Misalkan ya, membuat mading kelas, mading sekolah, itu sarana kreativitas.
majalah Pretending. Seperti itu adalah kreativitas. Kemudian kalau pantang mengeluh, kreativitas. Satunya lagi suka belajar. Memang apapun di anak-anak itu kata-kata suka belajar itu harus diterapkan. Karena anak yang suka belajar itu beda sekali dengan anak yang tidak mau membaca atau belajar. Belajar itu, membaca itu tidak harus dengan buku, tidak harus baca lingkungannya, baca pengalaman dia dari WA, dari ekstra, dari media sosial maksud saya. Dari ekstra itu yang saya katakan suka belajar. Jadi suka belajar itu memang moto kita. Anak kita itu harus beda dengan anak-anak yang lain. Anak kita itu harus suka belajar. Anak yang suka belajar itu beda pokoknya. Dengan anak selalu dia siap tampil dan percaya diri. Harus percaya diri itu berarti penting ya, Bros? Iya. Kemudian yang terakhir kan moto kita disiplin. Ya. Kalau saya mengatakan disiplin itu kunci sukses. Kunci dari kesuksesan ya berarti. Kunci sukses itu adalah disiplin. Jadi apapun, kegiatan apapun, kalau dilakukan terus-menerus secara disiplin, itu insya Allah lah akan menghasilkan yang terbaik. Iya, apalagi di sekolah kita itu ada untuk mewujudkan disiplin itu diberi monitoring salat, diberi buku literasi. Itu karena melihat kedisiplinannya dia dalam belajar, membaca. Kemudian kalau monitoring sholat itu kan kedisiplinannya dalam beribadah. Itu kuncinya. Memang disiplin itu kunci sukses. Kemudian orang yang sukses itu orang yang suka belajar. Iya benar itu. Orang yang sukses, orang yang suka belajar. Orang yang sukses itu tidak mengeluh. Iya, tidak mengeluh. Diberi apapun, diberi tugas apapun, dia kerjakan dengan tanggung jawab. Beda dengan orang yang gagal. Kalau orang yang gagal itu diberi tugas tambahan, dia melempar tanggung jawab ke yang lain. Dan orang sukses itu biasanya kalau salah diberitahu itu menerima. Beda dengan orang yang gagal. Kalau orang yang gagal itu kalau diberitahu salah, diberitahu, dia akan menyalahkan yang lain. Atau kalau gagal dia menyalahkan yang lain. Oh, salahnya ibu saya seperti ini, salahnya guru saya seperti ini. Orang lain gitu. Melempar ke orang lain. Jadi memang disiplin itu memang adalah itu tadi kunci dari sukses. Makanya sekolah kita yang punya visi berprestasi ada moto 4 itu tadi, gitu. Dari moto itu tadi udah sampai disiplin, udah sampai rajin beribadah semuanya ya Bros ya. Iya, jadi memang moto kita itu menyangkut semuanya yang ada di doa-doanya Bapak Ibu guru. Anaknya tangguh, tidak mengeluh, suka bersyukur gitu. Kemudian kreativitasnya tinggi sehingga dia diperhatikan di tempat yang lain kelak. Kemudian suka belajar, suka belajar. Jadi tidak hanya mencontoh terus menerus. Banyak itu Bros. Banyak itu. Masih sangat banyak yang dia percaya itu dengan dirinya karena dia sudah belajar gitu. Kemudian dia punya kedisiplinan yang tinggi karena memang di sekolah kita sekolah yang sangat disiplin. Ya tadi misal contohnya telat gitu aja kan paling gampang Bros ya. Iya. Udah langsung tidak boleh masuk sekolah di depan. Besoknya akhirnya dia tidak melakukan lagi, itu berarti sudah paham disiplin ya Bu ya. Iya. Memang di sekolah kita apabila terlambat itu harus menunggu doa di luar dulu. Kemudian baru masuk, dia ikut pembinaan sebentar, itu untuk mewujudkan disiplin. Iya. Begitu. Terakhir nih Bros, apa sih pesan dari moto tadi untuk anak-anak, penerapan untuk kedepannya lah, misal
saya ingin begini begitu misal. Iya, Dari- anak-anak harapannya Brusita alumni atau anak SMP PGRI 10 atau Bapak Ibu wali murid yang di rumah, karena moto SMP PGRI 10 itu harus dilakukan terus-menerus. Sampai kalian lulus pun itu harus kalian lakukan. Kalian harus tangguh, harus kuat, tidak mudah mengeluh. Kalian harus kreativitas tinggi sampai kalian bekerja pun seperti itu. Kalian harus suka belajar sampai kalian besar, sampai kalian jadi orang yang sukses, orang yang besar, sudah dewasa seperti itu. Kemudian disiplin diterapkan dimanapun. Begini anak-anak, kalau di sekolah kita itu lingkupnya masih SMP, saya itu berharap kalian menerapkan itu di dunia luar yang tantangannya lebih besar. Kalau di dunia luar tantangan yang lebih besar kalian bisa menerapkan moto kita, kalian itu akan jadi pribadi yang saya mengatakan siap bertarung di dunia, siap bertarung di dunia luar. Maksud saya seperti itu. Jadi anak SMP PGRI 10 itu memang harus anak yang siap bertarung dengan anak lain. Begitu. Bertarung maksudnya di sini kalau bertarung itu bertarung di hal yang baik. Misal prestasi. Iya, dengan prestasi, dengan itu Bu Ina. Itu pesan saya. Gitu ya Bros ya untuk hari ini. Alhamdulillah. Coba sebelum penutupan kita coba untuk membunyikan moto Iya. bersama-sama. Coba Iya. kita ya. SMP PGRI 10 Candi, Pantang mengeluh, kreativitas tinggi, suka belajar, disiplin. Yes, yes, yes. Terima kasih anak-anak. Sama-sama. Hari ini sudah selesai kita berbincang santai. Terima kasih Bu Ros untuk waktunya. Sama-sama Bu Ima. Terima kasih sudah menyampaikan apa sih makna dari moto SMP PGRI 10 Candi ini. Iya. Saya Bu Ima ingin mengakhiri acara podcast hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Bapak Ibu guru, wali murid semuanya, jangan lupa like Subscribe di channel kami di SMP PGRI 10 Candi TV. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Terima kasih.